Selain terbukti mampu bantu pertajam daya ingat kita, tahukah Anda, kemampuan fokus kita punya hubungan erat dengan kesuksesan dan umur panjang. Begitu banyak hal penting maupun tak penting yang siap alihkan fokus kita. Bagaimana cara agar kita bisa tetap fokus walau di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini? Untuk itu tetaplah bersama kami di Live in Fullness to Eternity. 5 tips tingkatkan fokus untuk kesehatan mental kita. Di era modern ini, tak disangkal pelatihan pikiran dan mental kita menjadi semakin populer. Tidak sedikit mereka yang ingin membuka potensi mental mereka secara maksimal. Mengapa penting nih kita pertajam fokus kita? Memangnya ada hubungannya fokus kita dengan kesehatan tubuh kita? Jawabannya tentu penting ya sahabat Live. Seperti Alkitab dalam Amsal 17 ayat 22, di sana disebutkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini menunjukkan ada hubungan antara kesehatan mental kita dan kesehatan tubuh kita. Beberapa penelitian juga buktikan, dengan fokus yang baik, bantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kita bisa jadi lebih kreatif dalam mencari solusi hidup dengan ide yang inovatif. Sebagai hasilnya, otomatis pekerjaan apapun itu akan pasti bisa diselesaikan lebih cepat namun berkualitas. Yang nantinya tentu jadikan kita bahagia, terhindar dari stres. Berujung kesehatan mental kita terbantukan, yang artinya sekali lagi kesehatan fisik kita pengaruhi kesehatan mental kita. Begitu juga sebaliknya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah fokus Anda dan saya masih tergolong normal? Berapa lama sih sebenarnya normal durasi maksimal seseorang terhadap satu hal? Walau durasi optimal fokus kita bisa bergantung kepada faktor-faktor seperti berapa kompleks tugas yang dilakukan, seberapa cepat fungsi kognitif dari individu itu sendiri, dan seberapa banyak gangguan yang muncul bisa mempengaruhi durasi kita untuk fokus ke satu pekerjaan. Tapi yang pasti, penelitian menunjukkan bahwa ternyata sahabat Live, rata-rata rentang perhatian manusia hanya sekitar 8,25 detik saja. Namun, sebuah studi yang dilakukan oleh Rosenthal temukan bahwa kita dapat pertahankan fokus kita ini hingga 52 menit lamanya. Lantas, bagaimana cara kita bisa tahu kalau fokus kita masih baik-baik saja atau sudah butuh dilatih ketajamannya? Selain berpatokan kepada durasi fokus yang sudah disebutkan tadi, mari kita cek kemampuan fokus kita dengan menggunakan beberapa pernyataan berikut ini. Fokus kita baik jika pertama, kita tidak kesulitan dalam menjaga pikiran kita tetap alert atau tetap waspada dan fokus. Kedua, kita mampu tetapkan tujuan dan membagi tugas itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, walau Anda mengambil istirahat sejenak, Anda bisa kembali bekerja lagi. Sebaliknya, fokus kita perlu diperbaiki jika pertama, kita mulai sering melamun. Kedua, Anda tidak dapat mengabaikan gangguan-gangguan di sekitar Anda. Ketiga, Anda jadi hilang jejak pekerjaan Anda dan kesusahan melanjutkannya setelah berhenti. Nah, jadi sahabat Live bisa menilai sendiri ya, apakah kita butuh atau tidak untuk melakukan usaha tingkatkan fokus kita. Berikut 5 prinsip tingkatkan fokus untuk kesehatan mental kita. Yang pertama, jaga tubuh kita untuk jaga pikiran kita. Jika kita ingin jaga pikiran kita, kita tentunya harus mulai dengan merawat tubuh kita terlebih dahulu. Karena baik kesehatan tubuh dan mental, kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Penelitian berulang kali menunjukkan bahwa orang yang rajin berolahraga dan makan makanan bernutrisi seimbang, kurang rentan terhadap penurunan kognitif yang terkait dengan proses penuaan. Bahkan, olahraga terbukti mampu lindungi otak kita dari penyusutan otak seiring bertambahnya usia. Justru terbukti sebaliknya, olahraga berhasil tingkatkan pembentukan sel-sel otak baru di hipokampus otak kita. Bagian otak yang berperan penting untuk bantu fokus dan ingatan kita. Selain berolahraga dan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, perilaku sehat lainnya adalah dengan tidak merokok, jaga berat badan ideal, serta hindari konsumsi alkohol berlebihan. Mampu perkuat
konsentrasi, dan mental kita. Prinsip kedua, lakukan olahraga otak. Tahukah Anda bahwa melatih pikiran kita juga sepenting melatih otot tubuh kita? Yang jadi pertanyaan sekarang, memangnya apa sih yang terjadi pada otak kita jika kita lakukan olahraga otak atau latihan fokus ini? Ternyata latihan fokus otak bisa efektif nih dalam tingkatkan fokus kita. Karena dipercaya bisa bantu perkuat koneksi otak yang ada dan bahkan bentuk jalur saraf baru di otak kita. Proses ini dikenal sebagai neuroplastisitas. Dengan begitu, otomatis tingkatkan ketangkasan mental kita. Berikut 5 kegiatan yang telah diteliti baik dan patut kita coba Sobat Life. Pertama, bermeditasi. Istilah meditasi mengacu pada berbagai praktik yang berfokus pada integrasi pikiran dan tubuh yang sering digunakan untuk menenangkan pikiran dan tingkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Penelitian buktikan bahwa meditasi dapat bermanfaat bagi otak karena mampu perlambat penuaan otak dan tingkatkan kemampuan otak untuk memproses informasi. Bagaimana caranya? Berikut cara mudah lakukan mindful breathing meditation. Kita duduk di tempat yang tenang, lalu pejamkan mata kita, dan kita mulai fokus pada nafas kita. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, hitung sampai 4, lalu buang nafas perlahan. Silakan dilakukan berulang sambil berkonsentrasi pada sensasi nafas kita. Walau terdengar simpel, ini terbukti bisa tingkatkan konsentrasi sekaligus kurangi stres kita. Kita masuk ke berikutnya, aktif membaca dan mencatat. Artikel kesehatan mencatat bahwa dengan meluangkan waktu membaca dan mencatat poin-poin penting dari bacaan kita sendiri, ini dipercaya bisa bantu pertajam fokus, tingkatkan pemahaman dan daya ingat kita. Kemudian bermain catur. Kita ketahui bersama bahwa permainan catur pasti menuntut perencanaan strategi dan fokus yang tajam. Ternyata sifat permainan catur ini sendirilah yang berikan manfaat latihan mental menyeluruh untuk seluruh otak kita. Penelitian terhadap 24 penelitian tunjukkan bahwa pengajaran catur mampu tingkatkan prestasi matematika dan kemampuan kognitif secara keseluruhan, khususnya pada siswa sekolah dasar dan menengah. Namun katanya kudu capai ambang batas pelatihan efektif minimum sekitar 25 hingga 30 jam. Lalu permainan lain untuk latih otak kita adalah bermain sudoku. Sudoku adalah permainan teka-teki berbasis logika yang cara bermainnya libatkan pengisian kotak berukuran 9x9 dengan angka. Sehingga setiap kolom, baris, dan jaringan 3x3 berisi semua digit yang dimulai dari nomor 1 hingga 9 tanpa pengulangan. Nah, dari penjelasan cara bermainnya saja, selain menantang, ini sudah pasti memaksa kita untuk melatih logika dan perhatian kita. Bagi yang belum pernah bermain permainan sudoku ini, layak untuk dicoba ya Sobat Life. Kemudian olahraga otak yang terakhir adalah belajar hal baru. Belajar hal-hal baru itu bisa berbentuk bahasa baru, ayat hafalan baru, atau pengetahuan baru lainnya. Mempelajari hal baru tentu perlukan perhatian dan keterlibatan kita dengan materi yang dipelajari. Proses inilah yang terbukti perkuat koneksi saraf di otak kita hingga mampu hasilkan fokus dan konsentrasi yang lebih baik secara keseluruhan. Berikut kita masuk ke prinsip ketiga tingkatkan fokus untuk kesehatan mental kita adalah pintar atasi focus distraction. Berpintar-pintar dalam menyingkirkan hal-hal yang mengganggu fokus kita itu penting. Lantas, bagaimana caranya? Pertama, Anda bisa memulainya dengan jauhkan diri Anda dari sesuatu yang cenderung ganggu fokus kita. Itu bisa seperti matikan televisi kita, matikan atau silentkan notifikasi cellphone kita. Kedua, mulailah prioritaskan tugas kita. Karena ternyata fokus pada tugas yang paling penting terlebih dahulu itu penting. Dan harus hindari multitasking. Prinsip yang keempat, tahu saatnya berhenti. Seperti layaknya sebuah mesin, jika digunakan tanpa henti bisa panas dan rusak. Otak kita pun ternyata membutuhkan istirahat. Penelitian sebutkan bahwa istirahat yang sengaja diambil di sela-sela belajar atau pekerjaan justru dapat tingkatkan energi, produktivitas, dan kemampuan fokus kita. Lantas, istirahat seperti apakah yang dianjurkan? Penelitian sebutkan kita bisa lakukan meditasi, berjalan-jalan, makan,
bahkan bisa bebas lakukan kegiatan kreatif lainnya. Yang jadi pertanyaan, berapa durasi atau lamanya istirahat untuk bisa hasilkan fokus yang optimal? Ternyata durasinya bisa bervariasi tergantung faktor individunya dan sifat tugasnya. Namun, penelitian sebutkan bahwa istirahat sejenak selama 10 menit atau kurang dapat kurangi kelelahan mental dan tingkatkan fokus kita. Selain itu, Anda bisa coba teknik Pomodoro dengan bekerja selama 25 menit, kemudian ambil istirahat selama 3 hingga 5 menit saja, terbukti efektif jaga fokus dan produktivitas kita. Walau memang, kalau untuk tugas-tugas kreatif, kita mungkin butuh waktu break yang lebih lama. Sebanyak 90 menit penuh untuk benar-benar menyegarkan otak kita. Intinya, penting untuk kita temukan keseimbangan antara bekerja dan istirahat yang Anda butuhkan. Lalu jadwalkan itu dengan sebaik-baiknya. Prinsip yang terakhir, kenali prosesnya. Berapa lama dan berapa sering sih olahraga otak dilakukan untuk mendapat fokus yang lebih baik? Untuk melihat peningkatan fokus melalui latihan konsentrasi, disarankan untuk berlatih secara teratur dan secara bertahap. Kita meningkatkan durasi kerja fokus kita. Mulailah dengan periode kerja berfokus yang lebih pendek dan secara bertahap tingkatkan waktunya. Sekaligus perpendek waktu istirahat antar sesinya. Misalnya, Anda dapat memulai dengan 5 menit kerja fokus, diikuti dengan istirahat 2 menit. Lalu tingkatkan waktu kerja fokus sebanyak 5 menit setiap hari hingga Anda dapat mencapai 45 menit kerja fokus dengan istirahat 18 menit. Setelah Anda merasa nyaman dengan pengaturan ini, Anda dapat terus memperpanjang sesi fokus sambil mempersingkat waktu istirahat Anda. Mitos atau fakta? Mendengarkan musik dapat bantu pertajam fokus kita saat belajar. Itu adalah fakta. Benar, dengan mendengarkan musik bisa bantu tingkatkan fokus kita saat belajar. Penelitian tunjukkan bahwa musik dapat tingkatkan fungsi kognitif, daya ingat, dan produktivitas kita. Namun, sebagai catatan, penting kita perhatikan jenis musik dan preferensi kita sendiri. Karena itu, mainkan peran penting dalam keefektifannya. Jadi, dianjurkan untuk pilih musik yang familiar dengan kita sendiri dan sesuai dengan jenis tugas yang kita lakukan. Sebagai kesimpulan kita pada episode kali ini, ingatlah bahwa fokus kita seperti keterampilan yang dapat ditingkatkan dengan latihan, kesabaran, dan konsistensi. Saat Anda terus melakukan latihan konsentrasi, kemungkinan besar Anda akan melibatkan peningkatan dalam kemampuan Anda untuk fokus dan mempertahankan konsentrasi seiring waktu. Karena jangan lupa, kekuatan fokus kita berhubungan erat dengan kesehatan mental kita, yang pastinya juga berkaitan erat dengan kesehatan tubuh untuk umur panjang dan sehat bahagia. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity.